Apa sih value yang mau lo sampein dengan jokes absurd lo? Gue pengen ngasih tahu kalau dunia ini tidak pernah benar-benar masuk akal. Nggak banyak orang yang bisa melakukan itu deh. Gue salah satunya yang bisa. Keren emang gue. Sebelum lu jadi komedian, lu jadi manusia dulu. Ya menghormati orang, menjaga aib orang atau nggak usah ngejelek-jelekin orang. Sering jadi tempat curhat. Emang apa makna hidup buat lo? Hidup baru dimulai ketika lu hampir mati deh. Kan banyak orang yang gue cuma pengen bahagia. Menurut gue itu terlalu naif untuk menjadi manusia deh. Karena tanpa kesedihan lu nggak akan bisa memaknai kebahagiaan itu. Lu pernah ngalamin quarter life crisis nggak? Dan gimana cara lu nyikapinnya? Halo, gue Indra Frimawan. Gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 hal tentang Indra Frimawan. Apa ya? Gue nggak terbiasa membicarakan tentang diri gue sendiri sih. Jadi kayaknya terserah orang lah. 3 hal tentang Indra Frimawan itu seperti apa. Nah, gue bebasin aja. Dan gue terima. Gue nggak suka membicarakan tentang diri gue sendiri. Netizen nggak tahu kalau sebelum gue jadi komika, gue adalah pernah kerja di restoran. Gue sebagai asisten cook helper. Jadi kalau misalnya ada koki lagi masak, gue yang bantuin menyemangati dia. Jadi gue pernah kerja di situ dan kerja di kantoran juga. Jadi pegawai biasa, pegawai kantoran biasa. Kenapa lo ngeklaim diri lo Prince of Mind Blowing? Agak kontradiktif dengan jawaban gue yang pertama ya. Kenapa ya? Karena nggak ada yang melakukan itu sebelumnya dan kayaknya nggak apa-apa lah. Kalau ada yang nggak suka ya udahlah. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Sebagai komika lo pernah nggak pakai jokes dari komika lain? Dibilang pernah sih pernah. Tapi biasanya ada deal-dealan dulu. Gue pakai materi lu ya. Kalau nggak gue bayarin. Gue bayarin sama materi lu gitu. Apa sih value yang mau lo sampein dengan jokes absurd lo? Value yang pengen gue sampein adalah dunia ini tidak pernah masuk akal. Kadang-kadang orang menuntut semua hal harus masuk logika mereka, tapi dengan jokes absurd gue pengen ngasih tahu kalau dunia ini tidak pernah benar-benar masuk akal. Kenapa lo sering bawain materi one-liner dan apa sebenarnya kesulitan dari jenis materi itu? Karena yang pertama, gue susah ngomong panjang, suka belibet-belibet kalau ngomong, jadi yang pendek-pendek aja lah. Dan yang kedua, dengan kalimat yang sederhana, bisa nggak kita bikin sesuatu yang lucu gitu. Itu kesulitannya. Dan kayaknya nggak banyak orang yang bisa melakukan itu deh. Gue salah satunya yang bisa. Keren emang gue. Selain one-liner, apa jenisnya selain one-liner? Storytelling, observasi, act out gitu. Act out itu Yang gerakan-gerakan, gitu-gitu. Impersonate, dan gue nggak bisa, gue cuma bisa sih, tapi ya nggak terlalu gokil. komik panutan lu siapa? Kalau di Indonesia Calontong sama Cing Abdel, itu dia. Mereka sering melakukan itu tuh, one-liner gitu. Kalau dari luar? Dari luar ada namanya Mitch Hedberg sama Anthony Jeselnik. Itu dia, gue suka mereka berdua. Selain stand up, lo pernah bermain sketsa komedi. Menurut lo lebih gampang mana? Kalau lebih gampang mana, kayaknya nggak ada deh. Karena setiap hal itu pasti punya kesulitannya masing-masing. Gue tinggal beradaptasi aja. Karena kebetulan gue awalnya dari stand up, jadi kelihatannya gue lebih gampang di stand up. Tapi karena komedi sketsa ini menurut gue cukup baru buat gue, jadi gue harus mulai beradaptasi, mulai pendekatan baru, belajar kayak gimana. Karena pasti ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Kasih tahu jokes andalan lo yang jadi masterpiece lu dong. Waduh. Kayaknya semuanya masterpiece deh. Wow. Umur gue 30 tahun, tapi banyak yang bilang kalau muka gue tuh kelihatan. Ya kan? Kalau gini nggak kelihatan. Itulah. Bang, denger-denger lo percaya sama setan budek ya? Sebenarnya dibilang percaya atau enggak tuh ya masih abu-abu sih. Cuma gue pernah merasakan sendiri. Waktu itu gue lagi pulang sekolah, karena kebetulan sekolah gue tuh dekat ada sama rel kereta. Gue jalan di rel kereta. Gue ngobrol sama teman gue tuh. Lagi jalan, gue ngobrol sama teman gue. Terus ada yang nimpuk botol air mineral dari belakang. Terus ketika gue nengok, ternyata ada kereta kurang lebih 10 meter di belakang gue dan gue bener-bener gak denger sama sekali. Itu kejadian real sekitar sekolah kelas 2 SMP atau 1 SMP gitu. Dan kalau misalnya dibilang itu percaya atau enggak ya mungkin karena gue fokus ngobrol sama temen gue, jadi gue gak mengindahkan apa yang terjadi di belakang gue atau di sekitar gue. Jadi ya itulah yang terjadi. Percaya gak percaya. Bang, sebucin apa sih lo? Duh, gue tuh nggak bucin sih sebenarnya. Gue tuh udah punya keyakinan terhadap diri gue. Kalau orang ini tercipta buat lo, dia akan buat lo.
Jadi gue nggak pernah maksa dia untuk selalu 24 jam sama gue, atau gue kasih perhatian khusus, atau gue overprotective. Nggak bucin sih gue. Gue bebesin aja karena semua orang berhak merdeka dengan caranya masing-masing. Itu dia. Punya sih. Kenapa emang kalau punya pacar? Nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa. Namanya orang. Bang, emang bener waktu kecil lo lebih suka baca kamus bahasa daripada komik? Komik gue juga baca, tapi beberapa kali gue cuma pengen menambah kosakata yang ada di kepala gue untuk menambah wawasan aja. Jadi gue dulu waktu SD suka baca kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebelum tidur untuk menambah kosakata di kepala gue. Komik juga suka, Doraemon, Shinchan, Kindaichi, Conan tuh dulu tuh. Kung Fu Boy, gue suka. Jujur, lu pernah lupa materi pas stand up nggak? Dan gimana cara nyikapinnya? Kalau misalnya dibilang lupa, pernah. Pasti. Kayaknya semua stand up comedian pernah mengalami hal yang sama deh. Lupa materinya, tapi gimana cara mengatasinya ya jalanin aja. Maksudnya, show must go on gitu. Berusaha seolah-olah lu nggak lupa sama materi lu, dan lu bawain aja apapun itu. Karena yang tahu lu lupa kan lu doang, nggak mungkin penonton tahu, lupa nih kayaknya gitu. Yang penting ekspresi lu tuh ngalir aja terus gitu. Jangan panik. Apa punya stok jokes cadangan gitu? Itu one-liner itu sih biasanya. Karena kan singkat-singkat tuh. Itu dia. Paling kalau misalnya lupa, bawain aja 1 atau 2 lah. Pernah iri sama teman-teman lu yang sukses padahal skillnya di bawah lo nggak? Kalau dulu mungkin pernah ya. Kita kan punya ego kayaknya, dia kayaknya nggak begitu oke deh, gitu. Tapi kayaknya itu penyakit hati yang nggak boleh gue kasih makan terus. Sekarang gue lebih, ya udahlah, setiap orang punya rezekinya masing-masing, dan gue juga pasti punya rezeki gue. Kalau misalnya mereka ada yang lebih sukses, ya mungkin itu adalah rezekinya mereka. Gue sih ngalir aja, apapun itu yang dikasih sama Tuhan, ya gue terima dengan baik. Intinya bersyukur. Indra Primawan. Emang lu tujuan lu stand up tuh apa sih? Tujuan gue stand up ya buat menyenangkan diri gue sendiri sih, untuk berkarya menyenangkan diri gue sendiri. Nggak lebih dari kepuasan batin, kepuasan jiwa, itu dia. Sejak kapan stand up itu bisa memberikan kepuasan buat lu? Sejak awal gue ikutan stand up, dan ketika gue sukses bikin orang ketawa dan bikin orang bahagia, itu udah bikin gue puas lah. Kalau orang kesel, Kalau orang kesel ya itu bukan tanggung jawab gue sih. Lo kayaknya lucu terus ya bang, lo pernah stuck dalam menjalani hidup nggak? Kayaknya itu fase yang kayaknya semua orang pernah melewati deh. Fase-fase di mana mereka mencari jati diri mereka, dan itu udah gue lewati ketika umur gue 27-28. Waktu itu gue pernah menjalani hidup untuk diri gue sendiri. Gue pergi ke Bali selama 8 bulan. Kerjaan gue tolak-tolakin untuk mencari jawaban apa sih yang sebenarnya gue mau. Gue pernah menjalani itu, dan bener-bener gue nggak stand up, bener-bener gue melepaskan diri gue dari komedi for the sake of find myself gitu. Gue mau tahu emang ini ya sebenarnya yang gue cari, apa ini ya yang emang gue mau, popularitas kah, materi kah yang gue mau. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta dan menjalani hidup. Ya udah, hidup tuh dijalanin aja. Ada sebuah cerita kayak di hutan gelap, ada orang berdua lagi jalan gitu. Terus orang satunya bilang, gue nggak bisa ngelihat apapun di depan gue. Di hutan ini terlalu gelap. Terus temennya satu bilang, tapi lu bisa ngelihat jalanan di depan mata lu nggak? Bisa. Ya udah, itu aja yang lu jalanin. Jadi poinnya adalah gue nggak harus ngelihat yang jauh yang nggak kelihatan, yang ada di depan mata gue aja yang gue jalanin. Itu poin gue. Indra Primawan. Apa momen dalam hidup lo yang pengen lo ulang sekali lagi? Masa kecil sih. Karena gue tuh kayaknya di umur gue yang 30 tahun sekarang, gue selalu menolak untuk menjadi dewasa. Walaupun itu nggak mungkin ya, tapi ada sisi kanak-kanak di mana gue pengen main sama teman-teman gue, pengen nongkrong lupa waktu, terus bahagia dengan hal-hal sederhana. Kayaknya ketika kecil kita tuh bahagia dengan hal-hal yang sederhana deh. Sebagai contoh, hujan. Dulu waktu kecil kita suka hujan. Ada hujan kita main hujan, tapi ketika dewasa momennya sama, hujan. Tapi ketika ada hujan turun kita kok bete gitu. Ya hujan lagi, basah dah, ya becek deh segala macam. Momen-momen itu yang pengen gue ulang. Karena ketika kita kecil, kita bisa bahagia dengan hal sederhana. Tapi ketika kita dewasa, kenapa hal sederhana ini justru menyebalkan gitu. Gue pengen menjadi
anak kecil lagi. Bang, kenapa lu jarang roasting? Emang susah apa bang roasting? Mungkin ini debatable ya, bisa diperdebatkan. Tapi poin gue adalah, sebelum lu jadi komedian, lu jadi manusia dulu. Apa sih manusia? Ya menghormati orang, menjaga aib orang, atau nggak usah ngejelek-jelekin orang. Dan kayaknya gue tuh terlalu empati atau terlalu simpati sama orang, jadi gue kayaknya nggak tega kalau buat ngerosting orang. Walaupun bisa gue bikin materi itu, tapi kayaknya dalam hati tuh gue menolak. Poin gue itu, sebelum jadi komedian, jadi manusia aja dulu. One-liner itu paling gampang untuk roasting. One-liner ya, kebanyakan emang kalau roster luar untuk ngerosting sosok gitu, emang kebanyakan pakai one-liner. Iya bukannya nggak bisa, tapi kayaknya dari dalam hati gue menolak itu. Itulah gue, gampang simpati, empati sama orang. Jadi enggak deh, kalau ngerosting ya. Sensitif memang saya, melankolis orang. Apa momen paling membanggakan dalam hidup lo selama menjadi komika? Momen membanggakan selama menjadi komika mungkin bisa ngasih orang tua gue sesuatu yang mereka belum dapatkan. Bisa ngasih perekonomian keluarga gue menjadi lebih baik, saudara-saudara gue juga bisa membantu sesama juga, itu membanggakan buat gue. Bisa membantu orang dari apa yang udah gue dapatkan selama ini, itu membanggakan buat gue. Sering jadi tempat curhat, emang apa makna hidup buat lo? Kayaknya dari tadi gue udah bercerita banyak tentang hidup. Menurut gue makna hidup adalah lu gak usah mencari kebahagiaan. Kan banyak orang yang gue cuma pengen bahagia. Menurut gue itu terlalu naif untuk menjadi manusia deh. Karena manusia tuh sedih, iya harus sedih. Karena tanpa kesedihan lu gak akan bisa memaknai kebahagiaan itu. Tiap hidup lu bahagia terus. Lalu bahagia itu apa? Bahagia mulai kehilangan maknanya ketika lu selalu mendapatkan kebahagiaan. Lu kalau sedih nikmatin aja kesedihan itu. Karena ketika kesedihan itu ada di hidup lu mulai merasakan makna bahagia itu seperti apa. Punya value. Itu dia. Lo belajar di jalanan atau? Gue belajar di jalanan. Gue nggak punya mentor yang bener-bener ngajarin gue tentang kehidupan. Jadi gue belajar dari jalan, belajar dari pengalaman hidup. Karena banyak yang bilang kan emang pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin itu yang gue rasakan. Jadi ya udah ngambil makna apapun dari kehidupan yang gue jalani, jadilah gue seperti sekarang. Gitu. Yang lo omongin itu semuanya sebenarnya ada di buku pemikir. Oh gitu. Ya, tapi lo nggak dapat dari mereka. Gue nggak dapat dari mereka, justru orang yang ngasih tahu itu. Ketika gue udah punya mindset terhadap kehidupan dan mereka juga punya itu, mereka sharing ke gue, oh ternyata pemikiran lu tuh sama kayak buku ini loh atau apalah gitu-gitu. Tapi semua itu gue dapetin dari perjalanan yang hidup. Kayaknya hidup baru dimulai ketika lu hampir mati deh. Jadi gue pernah ada di rock bottom, jalan satu-satunya gue buat bangkit ya udah gue digging out gitu. Merangkak pelan-pelan gitu. Karena kita nggak pernah dapet cahaya kalau kita nggak pernah ada di tempat yang gelap. Lo pernah ngalamin quarter life crisis nggak, dan gimana cara lo nyikapinnya? Oh udah gue jelasin nih ya tadi itu. Poinnya adalah quarter life crisis emang itu wajar untuk semua orang karena ya seperti itulah hidup. Kadang-kadang kita mengalami sebuah dilematis quarter life crisis itu di umur-umur dimana kita udah nggak remaja lagi, tapi kita juga dihadapkan pada kenyataan kalau kita udah siap untuk menjadi dewasa. Di umur-umur segini tuh biasanya rawan untuk seorang insan manusia mengalami quarter life crisis. Gue tuh udah nggak remaja lagi loh, tapi gue juga menolak gue jadi tua. Nah itu momen-momen persinggahan semua orang pasti pernah ngalamin. Dan gimana cara menyikapinya adalah jalanin aja. Wes, jalan aja udah. Karena sesiap apapun lo menjalani hidup, lo nggak akan pernah siap. Jadi jalanin aja udah. Bang, lo biasanya kalau nyatet materi stand up di mana? Di handphone sih, karena lagi jalan biasanya gue dapet ide dari manapun. Dari apa yang gue lihat, dengar, rasakan atau dari obrolan. Dan biar ringkas gitu gue pakai handphone, gue catat materi-materinya biar nggak lupa. Dan kalau misalnya gue ada waktu buat ngerangkai ini semua, biasanya baru gue pindahin ke laptop, gue catetin dari apa yang gue catat di handphone itu. Untuk mengembangkan ini menjadi materi stand up yang full, utuh. Itu dia. Kalau lagi kontak encer sehari bisa dapat berapa materi? Kalau lagi encer bisa 15 menit, 20 menit gitu materinya yang jadi gitu. Kalau bener-bener emang gue meniatkan untuk nulis dan nyatet materi ya, tapi kalau enggak ya nggak ada materi sama sekali gitu. Satu beat atau Untuk satu set. Kalau gue meniatkan bisa. Apa target karir lo ke depannya? Gue nggak pernah menargetkan apapun dalam hidup. Gue tuh jalanin aja udah, jalanin.
mungkin dibilang terlalu pasrah. Bukannya pasrah sih, tapi gimana ya? Gue nggak suka menceritakan sesuatu yang belum pasti ke depannya. Jadi ya udah, kayak sekarang syuting, ya udah ini syuting yang gue jalanin. Ntar pulang ke rumah, subuh ntar ada syuting lagi, udah itu aja yang gue jalanin. Kalau target, enggak lah. Ya udah jalanin aja lah. Terlalu santai hidup saya. Karena apa sih yang mau dikejar dalam hidup sih? Pertanyakan diri dulu lagi. Tapi kalau yang ngambil job itu pilih-pilih nggak? Untuk ngambil job, ya pilih-pilih karena itu gue melakukan sesuatu yang dari hati gitu. Ketika ada pekerjaan yang menurut gue kayaknya bukan gue banget nih, ya udah kayaknya nggak gue ambil deh, gitu. Yang nggak gue banget Bisa kayak lebih jelas. Yang nggak gue banget tuh misalnya kayak apa ya? Gimmick-gimmickan yang terlalu banyak, kayaknya bukan gue banget gitu. main sketsa gitu kayak di lapor pak or anak sekolah gitu masuk nggak? Waktu itu gue ke lapor Pak sih, Ya. iya. Lu bukan melawak di Zonanya. bukan di sketsaan. Ya mungkin kayak gitu ya, atau kayak apa ya, gue juga nggak bisa bilang sih, nggak bisa mendeskripsikan sih. Kadang-kadang itu cuma datang dari hati sendiri gitu. Kayaknya bukan gue banget nih kerjaannya nih, Yang bilang lu lucu pertama kali siapa? diri gue sendiri. Karena ketika orang nggak bisa menghargai lu, orang yang pertama yang harus lu hargai adalah diri lu sendiri. Kapan Itu. lu sadar lu? Dari mulai SMP udah mulai sadar deh, ketika di tongkrongan mungkin gue nggak banyak ngomong, tapi ada beberapa part di mana kayaknya jokes gue bisa masuk nih buat lucu, dan gue masuk dan mereka semua ketawa, dan kayaknya gue punya bakat untuk ngelucu dari situ. Andai kata dunia ini nggak membuka jalan buat lu kemarin ke stand up, apa yang bakal lu bikin? Untuk pertanyaan kayak gitu sebenarnya gue nggak suka pertanyaan seperti itu, karena hidup udah terjadi. Yang mungkin selain stand up, apa yang mau lu lakukan? Itu dia. Jujur aja di kepala gue, ketika gue udah bukan ninggalin stand up sih, di masa depan gue tuh pengen jadi petani aja. Pengen buka perkebunan gitu, punya rumah di pinggir desa, nanam-nanam padi atau buah-buahan atau apapun. Gue pengen nyari damai aja lah, nggak mau terlalu ribet untuk apa bla bla bla. Jadi sama istri gue, sama anak gue atau beberapa pegawai, mungkin gue punya pegawai atau apa gitu. Kapan punya istri? Ya kita lihat aja lah nantilah. Itu gue pengen jadi petani nantinya. Oke, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa saksikan terus Yakin Tahu di official Trans 7. Dan jangan lupa follow Instagram saya @primawan_. Oke, terima kasih semuanya. Dah.